hal-hal yang menjadikan kita terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ba'dama ahyana amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah, insyaallah di dunia dan nanti di akhirat. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersyukur, insyaallah Allah menambah nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita, dan dengan banyak kita salawat, insyaallah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak akan memberikan syafaat kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Kata Allah, berilah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini merupakan suatu informasi yang menggembirakan. Dikatakan gembira karena informasi ini diberikan kepada orang-orang yang beriman dan tidak cukup beriman, tapi juga dia banyak melakukan amal soleh, yakni akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini tema kita adalah orang-orang yang terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita berharap bahwa kita kelak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, Bu? Itu cita-cita kita. Nah, namun demikian, dalam perjalanan hidup kita tentu ada hal-hal yang menjadikan kita terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dapat kita gali dan dapat kita informasikan di dalam hadis-hadis Nabi, siapa-siapa saja yang terhalang dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Berarti salah satu penghalang orang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia yang memutuskan tali silaturahim. Silaturahim terdiri dari dua kata, silat dan rahim. Silat artinya menyambung, asal katanya wasal, artinya menyambung sesuatu yang terputus, disambung kembali. Dan rahim
menyambung dengan penuh rasa kasih sayang. Oleh karenanya itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita agar banyak-banyak kita bersilaturahim. Dalam sebuah hadis disampaikan, man syarahu ayabsatu alai rizqu ayun sa'afi asyarihi fayasilhu rahimah. Barang siapa, kata Nabi, yang ingin diperluas rezekinya atau diperbanyak rezekinya, dan barang siapa atau siapa saja yang ingin dipanjangkan, diberkahi umurnya, maka perbanyaklah silaturahim, fayasilhu rahimah. Ini yang menyebabkan orang terhalang masuk surga karena memutuskan tali silaturahim. Oleh karenanya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pada bulan Ramadan ini, bulan yang sangat baik, bulan yang sangat mulia, kita rajut kembali tali silaturahim yang terputus. Insya Allah ini menjadi asbab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan juga kepada kita, la yadkhulul jannah hatta tu'minu la tu'minu, hatta tuhibbu la tuhibbu, au adulukum ala kulli syai'in idza ma'altumuhu tahabbabtum absus salam bainakum. Kata Nabi, tidak akan masuk surga, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak akan beriman, la tu'minu, kata Nabi, hatta tuhibbu, sebelum kalian saling menyayangi, sebelum kalian saling mengasihi. Maukah aku tunjukkan suatu amalan, kata baginda Nabi, yang apabila kalian kerjakan akan timbul rasa sayang kepada saudara kalian, akan timbul rasa cinta? Kata Nabi, absus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kamu. Maka hadis ini merupakan suatu amalan yang apabila kalau kita sering menebarkan salam, sering mengucapkan salam, ini menjadi asbab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena makna salam, assalamu alaikum, artinya keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Wabarakatuh, semoga Allah menurunkan berkahnya untukmu. Maka kita jawab salam saudara kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah terjadi saling doa mendoakan. Kita pasti senang ya Bu ya, didoakan selamat, betul Bu? Kita pasti senang didoakan dapat rahmat dan dapat berkah Allah. Nah maka inilah menjadi asbab kita untuk masuk surganya Allah. Sering-seringlah kita mengucapkan salam di mana saja kita bertemu. Dan salam ini jangan hanya sekedar nanti hari raya Idul Fitri, tapi di mana saja kita bertemu, ini merupakan suatu upaya di dalam Islam mempererat tali kasih sayang, mempererat hubungan sesama umat Islam. Sebab kesempurnaan iman seseorang itu tidaklah dilihat dari sholatnya, tidak dilihat dari sholatnya. Walaupun sholatnya, tahajudnya nggak pernah tinggal, keningnya sampai menghitam karena banyak sujud, umroh setiap tahun barangkali, tapi kalau kepada saudaranya dia suka menghina, kepada saudaranya dia suka mencaci, merendahkan, menyakiti, ini belum sempurna imannya. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia menyayangi saudaranya,
seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ketiga, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menginformasikan kepada kita, la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu min habbatin min darhalin min qibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di hatinya, di dalam jiwanya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji zarah. Jadi artinya apa? Orang-orang yang sombong itu menjadi penghalang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan itu adalah milik Allah. Kesombongan itu pada hakikatnya adalah selendang Allah. Kita manusia, makhluk yang penuh dengan kelemahan, makhluk yang tidak sempurna. Apalah yang mesti kita sombongkan? Maka kita tidak boleh sombong. Sombong berarti merasa lebih dari orang lain. Sombong berarti menganggap orang lain rendah, hina. Maka kita tidak boleh sombong. Allah Subhanahu wa taala telah mengazab orang-orang yang sombong. 3 orang sudah diazab Allah gara-gara kesombongan. Siapa dia? Salah satu makhluk Allah yang paling sombong di permukaan bumi ini adalah iblis. Iblis sombong. Karena apa? Karena merasa derajatnya lebih tinggi. Dia diciptakan Allah dari api, sementara Nabi Adam dari tanah. Maka dia ketika Allah Subhanahu wa taala wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Malaikat pun sujud. Tapi iblis enggan sujud kepada Adam. Aba wastakbar, dia tak sombong dan tak kabur. Maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Ini iblis. Karena merasa dirinya lebih hebat. Yang kedua makhluk Allah yang sombong namanya Fir'aun. Fir'aun merasa dirinya hebat, merasa dirinya berkuasa, seorang raja. Dia menganggap dirinya Tuhan. Allah tenggelamkan di Laut Merah. Satu lagi makhluk Allah yang sombong, Qarun namanya. Qarun merasa dirinya dan kekayaannya hasil jerih payahnya. Bukan dari pertolongan Allah, bukan dari anugerah Allah. Dia merasa harta-hartanya. Ya. Dalam riwayat Qarun dijelaskan hartanya sangat banyak, Pak Bu. Bahkan saking banyaknya kunci hartanya itu dipikul oleh para budak. Tapi ketika dimintakan zakatnya, dia enggan mengeluarkan zakat. Dia merasa bahwa harta yang ia peroleh itu hasil jerih payahnya. Bahwa zakat itu justru mengurangi hartanya. Maka dia sombong. Lalu Allah tenggelamkan bersama harta-hartanya. Sehingga kalau seseorang menemukan harta di dalam tanah, itu namanya harta karun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena itu kita jangan sampai jadi yang keempat, yang diazab Allah karena sombong. Selanjutnya yang keempat, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menginformasikan kepada kita semua, khususnya ini bagi para perempuan. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah wa la yarizna rihaha. Tidak akan masuk surga dan tidak bisa mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga saja gak dapat. Siapa dia?
Kata baginda Nabi, an-nisa'un ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna kasdimatil minal bukhti ma'ilat. Perempuan, kata Nabi, perempuan yang bagaimana, yang tidak bisa masuk surga, mencium baunya surga pun nggak dapat. Perempuan yang memakai pakaian, yang memakai baju, tetapi hakikatnya telanjang. Pakai baju tapi telanjang. Maknanya apa? Memakai pakaian tapi auratnya kelihatan. Ya. Pakai baju, bajunya ketat sehingga lekuk-lekuk tubuhnya tampak. Pakai baju, bajunya tipis sehingga terlihat auratnya. Perempuan seperti ini, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga pun nggak dapat. An-nisa'un ariyat ma'ilat. Kalau berjalan melenggak-lenggok, rambutnya ditata bagaikan punung unta yang miring. Perempuan seperti ini, jangankan masuk surga, mencium baunya surga pun nggak dapat. Maka kita, Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, jangan sampai kita memakai pakaian yang auratnya kelihatan. Islam telah memberikan bimbingan, Islam telah memberikan contoh bagaimana cara berpakaian yang sesuai dengan syariat. Dalam Al-Quran, baginda Nabi SAW telah ditegur oleh Allah, Ya ayuhan nabiyyu, Ya ayuhan nabiyyu, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayyudinna min jalabihin ayyurabna wa yu'zaina. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak perempuan, katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya. Supaya apa? Supaya mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini memberikan suatu informasi kepada kita bahwa ketika seorang wanita memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, insya Allah dia akan mendapatkan dua manfaat. Apa manfaatnya? Yang pertama, dia akan mudah dikenali. Ini merupakan identitas. Yang kedua, dia tidak akan diganggu. Ini Bapak Ibu, misalkan ya Pak ya, Bapak lagi duduk-duduk di tepi jalan. Anggaplah lagi duduk di pasar. Tiba-tiba lewat dua orang perempuan, Pak. Yang satu perempuan itu memakai rok mini pakaiannya, kemudian bajunya you can see. Ya. Lewat di hadapan bapak-bapak yang lagi sedang duduk-duduk. Pasti bapak-bapak melihat, ya, bahkan mungkin sweet, ya. Karena apa? Ini rezeki yang lewat ini. Ya. Ketika lewat pakai rok mini, bajunya you can see, pasti akan diganggu. Ya, benar kata Quran. Ya. Tapi yang lewat perempuan pakai cadar, barangkali jilbabnya panjang, lewat di hadapan bapak-bapak, lewat seorang muslim. Ya. Maka sekali lagi ibu-ibu, jaga pakaian kita. Ya. Jaga anak-anak kita daripada aurat ini. Ya. Karena apa? Karena ini merupakan asbab penyebab terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak
penyebab-penyebab lain yang bisa membuat kita terhalang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak 4 ini dapat kita hindarkan sehingga kita menjadi ahli-ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.